Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita akan mengupdate normalisasi Kali Gabus tahap kedua ya. Tahap pertama kemarin hampir sebulanan, terus istirahat lebaran. Habis itu lanjut lagi di tanggal 8 April tahun 2025. Posisi saya ada di Kali PJT sebelah kiri atau kanan kalian ini ya dari kamera. Dan sudah mulai normal ya, alhamdulillah sungainya sudah mulai terlihat. Dan nantinya Kali PJT ini lebarnya kurang lebih 10 meter ya teman-teman. Menuju ke sana. Nah, ke sana itu menuju ke CBL, Cikarang Bekasi Laut. Kita akan menggunakan sepeda motor untuk melihat kondisi terkininya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya di sini bangunannya banyak sekali ini ya. Banyak sekali bangunan-bangunan liar yang mengakibatkan kurangnya resapan air. Dan di sini kita ketemu sama pikiran Om Thomas. Pikiran kita sama Om Thomas. Bro, biasa bro, ntar berbagi video lagi. Ya. Jadi teman-teman, coba ini pikiran kita nih, jangan lupa. Ya. Ini konten kreator juga. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Nah, saya ini sering berbagi video sama Bang Ruben ya, saya menembakkan drone, terus Bang Rubinnya megangin megangin kamera saya. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, Kali Gabusnya sudah mulai lebar, sudah kembali ke marwahnya sebagai sungai yang tadinya direbut ya oleh oknum-oknum masyarakat yang hanya memikirkan egonya saja ataupun berjualan tanpa memikirkan orang lain. Kenapa tanpa memikirkan orang lain? Karena mereka berjualan di atas kali yang mengakibatkan kali tersebut bisa tertahan oleh bangunan mereka. Dan saat ini Kali Gabus sudah lebar kembali, alhamdulillah. Sungainya ataupun aliran airnya sudah mulai lancar kembali, sehingga mudah-mudahan banjir 5 tahunan nantinya itu tidak kembali lagi. Nanti kita lihat ya, mungkin deras-derasnya hujan bisa dilihat nanti di bulan November, Desember ya. Pokoknya yang ada RR-nya itu biasanya hujannya sudah mulai deras teman-teman. Nah, di sini eskavator ini menggunakan long arms ya, ataupun lengan panjang, karena lengan pendeknya ini pasti nggak cukup lah ya, nggak cukup untuk mengeruk, sehingga membutuhkan lengan yang panjang agar bisa mencapai aliran Kali Gabus yang di bawah ini. Saya akan menggunakan drone juga ya teman-teman, jadi kalian bisa lihat secara seksama.
Ya, dan sepertinya saat ini sedang dibuatnya DPT ya, dinding penahan tanah. Tapi banyak masyarakat menanyakan, sebenarnya nanti ini apakah beneran akan diturap atau hanya dilebarkan sepertinya ini saja, habis itu ya sudah dibiarin begitu saja. Saya sih berharap tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan setelah ini masuk proyek lanjutan, yaitu perapihan kali dengan dibuatnya turap ataupun DPT ya, dinding penahan tanah yang terbuat dari beton, sehingga tidak mengakibatkan namanya longsor-longsor dari tanah yang habis dikeruk, teman-teman. Nah, di sini kita lihat lumpurnya ya, sangat banyak sekali. Ya Allah. Lumpur ini dijual aja kali ya ke luar negeri, bisa nggak tuh? Menggantikan pasir laut ya, yang dikirim ke luar negeri. Ya Allah. Pasir laut kita dijual, guys. Aduh. Itu salah satu menurut pengamat ya, banyak sudah mengatakan bahwa salah satu penyebab air laut terus naik itu diakibatkan pasir laut kita dijual, teman-teman. Karena akan semakin habis aliran ataupun tanah ataupun pasir di laut ya, yang mengakibatkan namanya abrasi ataupun land subsidence mungkin ya kalau di daerah pesisir utara Jakarta. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat ya, ada 2 ekskavator yang bekerja untuk merapikan wilayah Kali Gabus ini. Di sini kalau kita lihat ya, ada 2, dan memang kalau dilihat dari histori dari Tambun Utara ini ataupun Kali Gabus, memang dulunya ini merupakan apa ya, rawa-rawa yang memang seyogyanya ya banyak yang mengatakan resapan air lah ya. Cuma memang manusianya terus bertambah dan juga otomatis membutuhkan tempat tinggal ya, sehingga ya mau tidak mau rawa tersebut dirubah menjadi daratan. Pak, mau nanya sebentar dong, Pak. Kemarin banjirnya segimana, Pak, parahnya? Ya, tapi nggak tentu sih, Pak. Nggak nentu ya? Di dalam sampai segini, Pak. Sepinggang? Iya, sepinggang di dalam. Oh, di dalam perumahan Bapak? Tapi kalau di sini hampir segini. Seleher? Iya. Masya Allah. Serius? Iya. Nah, ini aja di sini sampai sini air, Pak. Serius? Cuma di sini. Ya. Itu banjir terparah, Pak? Iya, banjir terparah kemarin. Oh, gitu. Iya. Bapak sebagai penjaga sini, Pak ya, linmasnya ya. Itu banjirnya berapa lama, Pak? Berapa hari? Cuma 3 hari, Pak. 3 hari doang, habis itu udah normal kembali? Oh gitu. Kenapa seandainya Kang Deddy Mulyadi ini, Pak, ada di hadapan Bapak saat ini, apa kira-kira yang Bapak mau sampaikan ke Kang Deddy Mulyadi? Nah, ngadep kamera, Pak. Apa kira-kira, Pak? Ya, maksud saya gini, Pak, ya tujuan saya. Ya kalau mamanya udah diginiin, ya tolonglah ntar kalau nggak dipasang turap, nggak dipasang batu, ntar merosot lagi dananya. Oh, jadi Bapak ini menginginkan Nah. ada turap, Pak ya? Iya, karena takutnya merosot lagi. Merosot lagi, Pak ya? Ini mohon maaf saya ngomong. Oh gitu. Iya. Terus apa lagi, Pak, yang kira-kira yang Bapak mau sampaikan ke KDM kalau ada di hadapan Bapak? Ya,
Kalau di sini saya cuma hanya bisa ke situ. Ya cuman kalau di tanggul ini bisa nggak Pak Gusu Pak? Yang mana? Ini tanggul belakang itu emang Bapak mau apa kira-kira? Menurut Bapak bagusnya diapakan? Saya gini Pak, saya tuh dulu punya kebun singkong. Ah, ah, Kebun singkong saya hampir 500 meter dikuasain atasan saya. ah, ah. Saya tuh rasanya udah ya ampun. Kita menang-menang kita di bawah, diinjek-injek gitu Pak, nggak ada sama sekali istilah kata ya uang rokoknya gitu. Ah. Ya kita kan cuma nanam singkong penghijauan Pak ya. Ah, ah. Tapi dia dijualin dok warung Pak. Ini maaf. Oh gitu. Tanahnya tanah Bapak atau tanah siapa? Tanah tanggul PT kayak ini Pak gini. PJT. Oh. Oh gitu. Terus yang punya lahan itu ataupun Yang punya lahan saya. oh punya Bapak yang punya lahan tapi Ya. lahan garapan, Lahan bukan garapan. bukan hak milik kan? Bukan hak milik. Habis itu singkong-singkongnya dikemanain? Itu singkongnya Pak di anu nama dia digusurin Pak buat dijualin gitu. Dijualin. Ya nggak permisi lagi sama saya. Terus singkongnya itu dijual sama mereka atau dihancurkan saja begitu saja? Dihancuran, Pak. Ya Allah. Singkong masih singkong tunggal gitu Pak. Aha. Iya, bukan singkong campur. Oh berarti nggak di ya namanya uang kerohiman lah ya? Iya. Nggak ada Pak ya? Ya manusia itu kan siapapun kita istilahkan di situ kan penghijauan udah lama Pak. Aha. Ya maksud saya ya istilahkan sedikit banyak kan kita ya bukan kita kalau kita mah tanah yang nggak berhak Aha. ya kita kan pohonan kita Pak. Aha. Iya. Ya kita kan sebagai limas kalau nggak kasih itu kan nggak ada ya istilah kata kan nggak ada gaji kita cuma nanya uang rokok doang kali ini. Iya iya iya. Iya ini mohon maaf kita ngomong. Siap siap. Ya mudah-mudahan saja didengar. Yang itu siapa Pak ngambilnya? Yang ambil yang pas kejadian normalisasi ini atau sudah lama? Udah lama Pak. Oh, sebelum normalisasi. Ya, sebelum. Orang mana yang ambil Pak? Bapak tahu nggak? Atasan saya Pak orang Sekdes Sri Mukti. Sekda, Iya Sekdes. Sekdes Sekretaris Desa. Iya Sekretaris Desa. Oh, Sri Mukti. Sri Mukti. Oh, jadi beliau yang main bongkar saja tanpa ada uang kerohiman yang Bapak dapatkan setelah Iya. melakukan penanaman singkong. Oke, 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 oke. Siap. Mudah-mudahan saja dari Sekdes berarti lurah berarti Pak ya? Ya. Lurah. Ya, bawah lurah. Bawahnya Apa lurah. Wakilnya lurah. Wakil lurah mudah-mudahan bisa mendengarkan keluhan Pak Sawara, Pak Pak Walim. Pak Walim untuk ya adalah sekedar uang kerohiman Pak ya. Iya, iya. Mudah-mudahan. Oke Pak, makasih banyak ya Pak atas waktunya. Nah seperti itu teman-teman, apa ya keinginan warga ya, salah satu yang menjaga daerah sini, mudah-mudahan ya jerih payahnya lah istilahnya mah, mudah-mudahan bisa digantikan dengan beberapa rupiah sehingga beliau ini bisa merasakan jerih payahnya dengan setelah ditanamnya singkong tersebut yang Bapak siapa? Bapak Walim ini belum bisa merasakan hasil usahanya seperti itu. Meskipun tanah beliau bukan meskipun tanah garapan tersebut bukan punyanya Bapak ya. Ya, iya. Cuma Bapak ini mengharapkan ya apa ya? Singkongnya aja gitu. Pohon singkongnya atau pohon diuangkan ya, diuangkan agar bisa membawa rezeki lah istilahnya untuk keluarganya seperti itu. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya berikan teman-teman, updatean terkini per tanggal 8 April tahun 2025. Saya sambil ngedrone ya teman-teman. Kita dukung terus upaya pemerintah kita dalam merapikan setiap wilayahnya. Memang untuk memenuhi kepuasan warganya tidak mungkin bisa 100%. Termasuk di normalisasi Kali Gabus ini ada yang merasa diuntungkan. Iya, benar Pak. Dan ada yang merasa dirugikan atas pembongkaran rukonya. Tetapi yang merasa diuntungkan pasti warga yang mengalami banjir bandang kemarin pasti sangat terbantukan dengan dinormalisasikan ataupun dikembalikan marwah sungai sebagai das, daerah aliran sungai di Kali Gabus salah satunya. Karena Kali Gabus ini salah satu pecahan dari Kali Bekasi yang nantinya Kali Gabus ini akan menuju ke Kali CBL, Cikarang Bekasi Laut, yang nantinya akan berhilir di laut lepas pantai utara Jawa Barat. Teman-teman, seperti itu aja. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin dari normalisasi Kali Gabus.
Jawa Barat mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Makasih ya Pak.